Kita yakin dan percaya bahwa pemulihan itu sudah mulai terjadi hari-hari ini, dan saya tahu pasti ada doa-doa dari Bapak Ibu sekalian yang merindukan berlalunya pandemik ini. Hari ini saya ingin berbagi, di dalam doa selalu ada jawaban. Doa adalah bentuk kasih yang terjalin dari Bapa dengan kita sebagai anak, demikian juga anak dengan Bapa kita yang ada di surga. Dan saya yakin doa bukan sekedar hanya permohonan saja, tapi doa sudah menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Seperti yang tertulis di dalam Markus 1 ayat yang ke-35, doa itu merupakan bagian dari kehidupan Kristus. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Sesering apakah kita berdoa? Lalu, adakah kita berdoa untuk meminta Tuhan menjawab keinginan kita? Yang berikutnya, ataukah kita berdoa karena mensyukuri atas apa yang terjadi hari lepas hari? Dan yang terakhir, apakah doa-doa itu mengalir dari mulut itu lebih banyak bagi kepentingan orang lain ataukah hanya bagi kepentingan diri kita sendiri? Mari Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan doa-doa kita hari-hari ini? Saya percaya setiap doa yang dinaikkan dengan tulus dan kasih dan percaya kepada Tuhan pasti akan mendatangkan kemenangan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagaimana doa itu mendatangkan jawaban. Yang pertama, kita harus sadar bahwa doa itu sebagai sikap Anda dan saya untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Jadi bukan kepada hasil daripada doa, tapi kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Maksudnya apa? Tujuan berdoa itu adalah agar hati kita bisa melekat kepada Tuhan dan kita jadi memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, di situ tertulis bahwa Tuhan mengabulkan doa kita menurut kehendaknya. Jadi dari ayat ini ada sebuah jaminan yang ingin Tuhan sampaikan, jika kita berdoa menurut kehendaknya, maka pasti waktunya tepat dan jawabannya juga tepat seperti yang Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua yang membutuhkan hari-hari ini. Tuhan tidak menjawab doa hanya menuruti hawa nafsu kita. Yang patut diingat, Tuhan itu bukan pesuruh kita. Jadi pastikan hari ini jikalau kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya ataupun kehendak saudara sekalian. Lalu yang kedua, kata-kata yang keluar dari mulut kita di dalam doa itu untuk menyembuhkan, membantu, dan menguatkan orang lain. Inilah yang seringkali kita lupa. Di dalam doa selalu kita hanya menginginkan kepuasan kita. Di dalam doa kita hanya selalu menginginkan supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Hari-hari yang seperti ini, apakah kita banyak berdoa untuk orang lain? Apakah kita banyak berdoa untuk situasi-situasi yang ada? Kita melihat dari kisah Ayub, di mana akhir dari kisah Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Atau saya katakan Ayub mengalami pemulihan yang double porsi. Karena apa? Di akhir ayat-ayat yang kita baca di Ayub tersebut, saudaraku, di situ Ayub justru banyak mendoakan orang-orang lain. Ayub mendoakan saudara-saudaranya. Dan perlu kita ingat bahwa kuasa doa itu, yang pertama, menaklukkan kekuatan api. Yang kedua, kuasa doa itu mengekang kemarahan singa. Yang ketiga, kuasa doa itu mengusir setan. Yang keempat, kuasa doa itu menghancurkan kematian dan menyembuhkan penyakit. Dan yang terakhir, yang kelima, kuasa doa itu menyelamatkan kota dari kehancuran. Jadi di poin yang kedua ini, pastikan Bapak Ibu di dalam Anda berdoa, jangan untuk kepentingan pribadi, tapi belajarlah untuk ada kasih, untuk ada beban bagi orang-orang sekitar kita, bahkan bagi situasi keadaan yang sedang kita alami. Dan yang ketiga, berdoalah dengan pengharapan sesuatu pasti terjadi. Ini saya belajar dari Elia. Elia adalah tipikal orang yang maju. Ia bukan tipe orang yang mencoba-coba. Saat Elia bertempur dengan nabi-nabi Baal, kita bisa melihat bagaimana Elia begitu bersungguh hati. Tujuannya memerangi nabi-nabi Baal bukan untuk kepentingan dia sendiri, tapi dia rindu ada keselamatan, dia rindu nama Tuhan itu dipermuliakan. Dan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17 sampai ke-18, Elia juga dijelaskan manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Elia belum melihat hujan, tapi ia meyakini
dan ia berani percaya bahwa hujan itu akan terjadi. Dan seperti kita ketahui di Alkitab, kisahnya betul-betul hujan itu turun. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, berhati-hatilah hari-hari ini di dalam kita menaikkan doa-doa kita. Pastikan bahwa semua doa-doa itu bukan tertuju untuk diri kita sendiri. Yang pertama, doa mendatangkan jawaban adalah ketika kita menyadari bahwa doa itu sepenuhnya rasa percaya kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kata-kata yang keluar dari mulut kita dalam doa-doa kita itu untuk menyembuhkan, untuk membantu, untuk menguatkan orang lain. Dan yang terakhir, berdoa dengan pengharapan bahkan akan ada sesuatu yang terjadi di mana kuasa Tuhan itu akan dibuktikan melalui doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya sudah membagikan 3 hal. Mari hari-hari ini kita bangun doa dengan cara yang benar, yang tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita pribadi. God bless you.